kita mulai sekolah minggu hari ini. Iya. Kita udah kangen ya muji Tuhan Iya, bareng gitu. kita Minggu mau- lalu nggak sekolah minggu ya. Iya. Ngumpulin, ada yang nyanyi, ada yang baca Alkitab, bagus-bagus tuh suaranya. Banyak ya Mbak ya. Hmm. Nah sekarang kita mau balik lagi nih ke sekolah minggu online. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari rumah masing-masing. Iya. Kita mau puji Tuhan dulu yang pertama. Kita memujikan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih
Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin kami Tuhan sampai saat ini. Kau sudah berkati kami Tuhan, Kau sudah berikan kami kesehatan sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah Tuhan, apa yang kami terima dari sekolah minggu ini Tuhan bisa kami pergunakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, senang ya Mbak bisa bahas sekolah minggu, apalagi kemarin hari Kamis kita habis ngerayain itu Mbak. Habis ngerayain hari kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan. Iya, kenaikan Tuhan Yesus. Harusnya kita sukacita dong ya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita udah diselamatkan dari dosa-dosa kita. Makanya kita nggak boleh yang namanya bersyukur, nggak boleh lupa yang namanya bersyukur. Maksudnya, masa kita boleh bersyukur? Harus tetap semangat memuji Tuhan ya, nggak boleh lemes memuji nama Tuhan ya. Makanya kita mau sama-sama memuji Tuhan sambil berdiri. Yang di rumah, walaupun di rumah nggak boleh sama tiduran ya selamanya ya. Harus tetap semangat, harus tetap bergerak. Kita mau memuji nama Mbak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. fokus ya buat sekolah minggu. Nah, kalau tadi udah memuji Tuhan, udah berdoa, bergerak panas, dan semangat. Iya. Kurang apa ya kalau sekolah minggu, Mbak? Kita mau dengerin firman Tuhan. Oh iya, kalau sekolah minggu nggak dengerin firman Tuhan kurang gimana gitu ya. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan yang akan dibawain sama siapa ya? Siapa, Mbak? Wah, nanti biar spesial. Kita mau sama-sama bersatu hati dulu dalam doa. Tapi sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan dulu. Kita mau sama-sama nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat
jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita mau pujikan lagu ini sekali lagi ya, Dede. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hai adik-adik di rumah, shalom. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa sama-sama. Sikap berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan kembali menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan boleh berikan kesehatan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami buka mata, buka telinga, buka hati kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Ampunkan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, apa ya firman Tuhan hari ini? Sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk, kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-14. Di sini Mbak Yanes mau membacakan ya untuk adik-adik di rumah ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14 yang demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ,
Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota di Yerusalem, naiklah mereka di ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Nah, firman-Nya hari ini tentang apa ya? Kira-kira adik-adik ada yang tahu enggak? Nah, hari ini firman-Nya tentang menunggu janji Tuhan Yesus. Janji apa? Janji Tuhan Yesus tentang apa? Tentang turunnya Roh Kudus. Iya, menantikan Roh Kudus dengan bertekun ya adik-adik ya. Siapa di sini yang pernah menunggu? Yang pernah menunggu siapa di sini? Adik-adik pernah menunggu? Semisal, ini Mbak kasih contoh ya. Menunggu dijemput pulang sekolah itu, ada yang pernah lama menunggu? Menunggu sarapan yang belum matang, padahal sudah hampir terlambat. Menunggu orang tua bekerja dari pekerjaannya. Aku mau mandi, mau pakai parfum yang wangi, mau menunggu bapak pulang kerja. Nanti kemarin bapak udah janji kok mau beliin sesuatu pulang kerja. Nah, gimana ya rasanya menunggu? Ada yang tahu? Ya, jadi biasanya itu rasanya ada nggak yang pernah bosan menunggu dijemput? Nah, bosan. Terus akhirnya main dengan teman, menunggu sarapan yang belum matang, jadinya malah marah-marah. Mama tuh gimana tuh nggak matang-matang sarapannya, aku udah terlambat ini. Nah, seperti itu. Kadang ada yang sedih, kok bapak nggak pulang-pulang ya, udah jam 7 malam kok belum pulang ya. Nah, biasanya jam 6 sore sudah pulang gitu. Nah, seperti bacaan kita pada hari ini, yaitu para rasul, para murid Tuhan Yesus menantikan janji turunnya Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Sama adik-adik, para murid Tuhan Yesus merasakan hal yang sama seperti ketika adik-adik menunggu. Nah, yang dirasakan itu mereka apa ya? Kapan ya Tuhan Yesus tuh menggenapi janjinya? Kapan ya Tuhan Yesus itu menurunkan Roh Kudus atas kami? Nah, seperti itu. Mereka juga tidak sabar. Nah, tapi ada yang tahu enggak? Tapi seperti gambar ini, mereka menunggu di Yerusalem ya. Ya, para murid Tuhan Yesus menunggu di Yerusalem. Di ayat 13 dan 14 dikatakan di sini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun di dalam doa. Mereka
Mereka bersama-sama menunggu janji turunnya Roh Kudus dari Tuhan Yesus dengan bertekun di dalam doa. Ya, sama adik-adik. Nah, di masa penantian penggenapan janji Tuhan Yesus, sama seperti adik-adik menunggu janji, menunggu sesuatu yang diharapkan. Apalagi ini para murid menunggu turunnya Roh Kudus. Apa yang dirasakan ya? Pasti mereka bersuka cita selama menunggu janji itu. Seperti kalau adik-adik menunggu tadi, dijanjiin, wah nanti besok bapak pulang kerja itu mau beliin sesuatu ya buat adik ya, begitu. Pasti sukacita ya, yang menantikan dengan sukacita gitu. Nah, adik-adik di sini Mbak Yanes berharap kita bersama kita belajar. Mbak Yanes juga belajar, adik-adik di rumah juga belajar, kita semua belajar. Kita mau belajar untuk saling mendukung. Nah, di tengah situasi menunggu tadi, mungkin kadang tadi ada yang tidak sabar, ada yang bosan, ya kan? Tapi di sini ketika kita bersama-sama, kita bisa saling menguatkan. Kita bisa saling menguatkan. Yang kuat menguatkan yang lemah. Ayo, tidak boleh putus asa, begitu. Kita tetap semangat ya menanti janji Tuhan ya. Saling menguatkan. Tuh, mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Bertekun di dalam doa. Mari kita juga sama-sama belajar ya, Mbak Yanes, adik-adik di rumah, kita semua kita belajar untuk saling mendukung, saling menguatkan, supaya kita tetap fokus pada janji Tuhan dan tidak hilang pengharapan ketika menunggu janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Iya, amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini yang bisa Mbak Yanes sampaikan. Kita mau tutup dalam doa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami Engkau ajarkan Tuhan untuk senantiasa bertekun di dalam doa, untuk senantiasa bersama-sama saling menguatkan, saling mendukung Tuhan. Di tengah-tengah penggenapan janji Tuhan yang boleh kami nantikan. Kiranya Tuhan, kami boleh sehati untuk saling mendukung. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, boleh Engkau pakai untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Bye. Sampai ketemu lagi ya di sekolah minggu selanjutnya. Nah, gimana firmannya tadi dari Mbak Yanes? Ceritanya seru apa enggak? Pada dengerin nggak? Ayo. Nah, habis ini daripada di rumah terus bosen, nggak ada aktivitas gitu kan ya, kita mau kasih aktivitas. Kamu ngapain Mbak aktivitasnya Mbak? Nggak tahu ya. Nanti aktivitasnya bakal disampaikan sama Mbak Tasya. Jadi habis ini jangan malas-malasan ya. Kita mau ngerjain aktivitas dulu. Halo adik-adik, gimana firmannya dari Mbak Yanes tadi? Ya, kiranya firmannya tetap tinggal di dalam hati kita dan boleh kita jadikan landasan dalam kita menjalani setiap kehidupan kita. Oke, sekarang saatnya kita bikin aktivitas. Minggu ini aktivitasnya apa ya? Kita mau sama-sama buat buku Alkitab. Gimana caranya? Lanjut ke video saya. Jadi bahan-bahannya yang perlu kita siapin, yang pertama kita mau siapin kertas seperti ini, kertas HVS juga boleh, kemudian penggaris, kemudian ada spidol warna-warni, dan ada ballpoint, dan ada gunting. Oke, kita mau langsung aja masuk ke tutorialnya, ke cara membuatnya. Oke, kita mau siapin kertasnya ya, kita mau lipat jadi dua seperti ini, dan kita lipat lagi jadi seperti ini. Kemudian yang depan kita mau lipat ke bagian depan, yang belakang kita lipat di bagian belakang. Nanti jadinya seperti ini. Yang harus diperhatikan, bagian atas harus yang tertutup ini. Oke, selanjutnya kita mau bikin salibnya dulu. Kita mau pakai
penggaris untuk mengukurnya biar pas. Jadi seperti ini, terus kita potong sesuai polanya, sesuai pola salibnya ya. Jadi seperti buku salib. Oke, di salibnya tadi kita mau sama-sama nulis apa yang dilakukan para murid Tuhan Yesus di saat mereka menantikan janji-janji Tuhan. Seperti ini contohnya. Di bagian awal kita mau tulis yang dilakukan para murid di saat mereka menantikan janji Tuhan Yesus. Bagian kedua, yang pertama, mereka berkumpul bersama dan bertekun di dalam doa. Yang kedua, membangun kesehatian di dalam menantikan kedatangan Roh Kudus. Yang ketiga, mereka saling menguatkan, mengingatkan, dan menghibur. Yang keempat, mereka saling menjaga agar semua tetap yakin dan tetap berharap pada janji Tuhan. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, Tuhan memberkati adik-adik. Selamat mengerjakan aktivitas ya. Jangan lupa aktivitasnya kalau sudah jadi difoto dan dikirim di grup kelas masing-masing. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita udah memuji nama Tuhan, Ya. udah gerak-gerak Ya, terus udah ngapain lagi? Udah dengerin firman Tuhan. dari Mbak Yanes, terus Iya. habis dari firman Tuhan tadi udah dikasih Aktivitas sama Mbak Tasya. Berarti sekolah minggu hari ini udah harus selesai. udah selesai. Sedih deh, nggak apa-apa. Tapi minggu depan pasti ada sekolah minggu lain. Betul. Jangan sampai ketinggalan, harus selalu ikut sekolah minggu biar makin dekat sama Tuhan gitu. Tapi sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini, kita mau memuji nama Tuhan sekali lagi, baru kita tutup dengan doa. Kita mau nyanyikan Jangan Lelah.
Terima kasih Tuhan Yesus atas waktumu yang indah ini, sehingga kami anak-anakmu Sekolah Minggu GKJ Sumber dapat mengikuti sekolah minggu online dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan Engkau bisa memberkati kami, Engkau jagai kami, Engkau berkati setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat selalu sehat, terhindar dari segala sakit penyakit yang saat ini sedang mewabah di negeri kami Tuhan. Semua ini Yesus kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa Yesus, yang akan kami tutup dalam doa yang telah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dadah.